Ya, jadi malam ini kita membahas tentang komunikasi dan motivasi dalam organisasi. Kemudian nanti akan dilanjut dengan good governance dan good corporate governance. Kita nanti akan mempelajari tentang apa pengertian dari beberapa istilah tersebut, terus habis itu apa fungsinya dalam komunikasi organisasi atau komunikasi bisnis, kemudian bagaimana pengaplikasian mereka itu tadi, istilah-istilah itu tadi gitu. Nah, karena ini yang terakhir gitu, untuk wisik yang terakhir, maka kalau teman-teman ada yang nggak tahu atau kurang jelas, langsung seperti biasanya aja kayak apa langsung ditanyakan di chatnya. Nanti kalau misalnya nggak tahu bisa menghubungi saya lewat Facebook atau besok minggu kan masih ada pertemuan lagi gitu ya. Nah, yang pertama nih tentang komunikasi dan motivasi dalam organisasi. Kalau kita kembali ke beberapa tahun lalu, nah ini sebelum ke pengertiannya, saya pengen ini minta pendapat dari teman-teman dulu nih. Misalnya kalau di dalam sebuah organisasi atau perusahaan gitu ya, kalau misalnya sudah tersedia karyawan yang produktif, kemudian supervisor yang baik, itu apakah kedua poin tersebut bisa menjamin adanya produktivitas yang maksimal atau tinggi dengan kualitas yang unggul pula? Gimana kalau menurut teman-teman? Ini saya sambil ngabsen yang barusan hadir ya, Mbak Ciara. Jadi ini kalau misalnya kita kembali ke beberapa tahun yang lalu, memang eh, para manajer atau para petinggi-petinggi perusahaan itu beranggapan bahwa pokoknya kalau ada karyawan yang produktif, kemudian ada supervisor yang bisa ngatur, itu aja udah nanti semuanya itu akan berjalan dengan baik dan produktivitas itu bakal maksimal, hasilnya tinggi, hasilnya unggul, seperti itu. Nah, kalau menurut teman-teman semuanya, pendapat itu tuh kurang lengkap, salah atau gimana? Atau kalau misalnya nggak cukup dengan hanya dua poin itu tadi, apa yang perlu diperhatikan oleh perusahaan? Iya, betul sekali. Ya, waalaikumsalam Mbak Ciara, langsung gabung ya. Iya, seperti yang dibilang oleh Mbak Tasripa, jadi memang selain karyawan yang produktif dan supervisor yang baik, selain itu ada satu hal lagi yang perlu, ada dua hal lagi yang perlu diperhatikan di dalam perusahaan. Kalau pengen produktivitasnya itu maksimal, terus memiliki produk yang unggul, nah itu harus ada dua lagi yang diperhatikan. Pertama, komunikasi dan termasuk kerjasama ya, karena nanti itu komunikasi juga bisa menyangkut gimana kita berhubungan dengan orang lain, maka kerjasama bisa masuk dalam komunikasi. Dan yang kedua adalah motivasi gitu. Nah, motivasi ini gimana? Bisa dari dua arah, antara dari dirinya sendiri, jadi harus tahu gimana cara meningkatkan motivasi diri dalam bekerja, dan faktor yang lain adalah dari manajernya. Jadi manajernya harus tahu karyawan itu pengennya seperti apa, makanya itu harus dimotivasi dengan yang menjadi motivasi itu tadi. Gitu. Ya, jadi bukan cuma dua ini aja ya. Yang perlu diperhatikan adalah komunikasi dan motivasi. Contohnya komunikasi dengan apa ini namanya komunikasi internal dan eksternal bisa membedakan ya. Kalau komunikasi internal di dalam perusahaan ya berarti komunikasinya dengan orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Misalnya manajer dengan karyawan atau karyawan dengan karyawan atau manajer satu dengan manajer yang lainnya. Tapi kalau yang eksternal itu berarti yang dari dalam keluar atau luar ke dalam. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Kenapa kok kita penting
untuk memperhatikan komunikasi di dalam organisasi. Karena kita sebagai makhluk hidup itu, dalam kehidupan kita ini, yang paling penting, yang paling esensial dari kehidupan kita ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Menurut pendapatnya tokoh bernama Gerald Ford, gitu ya. Jadi selain makanan, kebutuhan primer seperti itu, terus habis itu baju dan kebutuhan yang lainnya, komunikasi ini memegang andil yang sangat sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena katanya pakar yang lain, nggak ada orang yang nggak bisa berkomunikasi. Semuanya itu pasti berkomunikasi. Meskipun toh orang itu diam, itu juga sebagai tanda komunikasi, gitu. Jelas ya. Berarti kenapa di sini kita harus memperhatikan banget tentang komunikasi di dalam organisasi, karena memang sesuatu kebutuhan yang paling esensial di dalam hidup kita itu adalah komunikasi. Karena kita nggak hidup sendiri ya kan. Koordinasi itu bisa menjadi bagian dari komunikasi. Komunikasi itu sifatnya lebih luas, gitu. Nah, terus sebenarnya komunikasi itu apa dong? Kalau gitu, kan tadi saya bilang nih, kalau orang diam itu juga termasuk komunikasi. Terus kalau misalnya orang cuman senyum, atau misalnya kita kerja di toko Indonesia ya, kemudian ada customer lewat, calon customer lewat, kemudian kita tersenyum ke mereka atau melambaikan tangan supaya mereka mau mampir ke toko tersebut. Apakah itu juga termasuk komunikasi? Gimana? Apakah dengan senyuman, lambaian tangan, apakah itu bisa dikatakan komunikasi? Iya, betul, termasuk. Jadi, entah itu kita senyum atau kita nangis atau apapun itu bisa itu didefinisikan sebagai komunikasi. Karena komunikasi ini kita bertukar simbol-simbol atau bertukar pemaknaan dari satu orang kepada orang yang lain. Itulah komunikasi gitu. Jadi senyuman itu adalah sebuah simbol apa? Simbol kebahagiaan. Ya, mayoritas orang pasti setuju lah kalau senyum itu adalah tandanya orang bahagia, ya kan? Masa ada orang bilang, wah dia tersenyum berarti dia lagi sedih? Enggak kan? Mayoritas beranggapan bahwa orang senyum itu adalah orang yang sedang bahagia. Begitu juga dengan orang menangis. Memang sih ada menangis karena kebahagiaan ya, karena saking terharunya makanya dia menangis gitu. Tapi umumnya orang bakal beranggapan kalau nangis itu adalah tanda sedih. Nah, seperti itu. Betul, bisa tanda ramah juga. Iya. Nah, ya jadi berarti kalau misalnya di dalam perusahaan ya, dengan kita tersenyum aja kepada atasan atau kepada customer atau kepada pemegang saham atau yang lain-lainnya, itu juga merupakan tanda kita berkomunikasi. Kita tuh menjalin hubungan baik dengan mereka gitu. Kita ada keinginan untuk memaintain atau ya menjaga baik hubungan tersebut itu tadi, kayak gitu. Nah, tapi lebih lanjut lagi, komunikasi ya bukan cuman pure komunikasi aja yang kita butuhkan dalam organisasi, tapi juga komunikasi yang efektif gitu. Nah, nanti ini kita belajar tentang komunikasi yang efektif itu seperti apa. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang kan ada pertukaran ya. Jadi, hakikatnya sebuah komunikasi itu seperti ini. Jadi, kita bisa lihat di sini ini adalah siklus. Dari awalnya di sini ya, dari pemilik ide atau gagasan. Jadi, misalnya saya nih, saya ingin menarik pelanggan